Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Kirani Nur Aziza, mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis sistem kerja komputer, model IPOS atau Input, Process, Output, dan Storage. Jadi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Prakitan dan Instalasi Komputer, dan dosen pengampunya yaitu ada Bapak Raniala SPD MPDT. Mungkin langsung saja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya lagi secara lanjut. Jadi ini disusun oleh saya sendiri yaitu Kirani Nur Aziza dengan NPM 241302539 dari kelas 2024A. Oke, kita bisa langsung saja ke materinya. Jadi pada latar belakang, perkembangan teknologi komputer ini pesat menjadikannya bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk memahami cara kerja komputer secara efektif digunakan model IPOS atau Input, Process, Output, dan Storage. Jadi model ini menjelaskan bahwa komputer itu bekerja secara terstruktur dimulai dari input, pemrosesan, output, hingga penyimpanan data. Jadi pemahaman IPOS ini membantu mahasiswa mengenali peran tiap komponen dalam menghasilkan informasi yang berguna. Jadi dalam yang sudah dijelaskan tadi, perkembangan teknologi itu sangat pesat. Dan kini hampir semua aspek manusia ini melibatkan komputer ya. Mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan, sampai dengan hiburan. Agar bisa memahami bagaimana komputer itu bisa bekerja, ada sebuah model sederhana tapi sangat penting yaitu model IPOS ini, yaitu Input, Process, Output, dan Storage. Jadi model IPOS ini membantu kita melihat komputer itu bukan hanya sekedar sebagai kotak mesin saja, tetapi juga sebagai sistem yang punya alur kerja yang teratur. Jadi dari data mentah yang dimasukkan, kemudian diproses menjadi informasi, ditampilkan hasilnya, hingga akhirnya disimpan untuk digunakan kembali. Dengan memahami model ini, kita juga bisa tahu peran di setiap komponen komputer itu apa dan kenapa semuanya itu harus saling mendukung. Selanjutnya kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran ini. Pertama tuh ada mendeskripsikan bagaimana komputer itu bekerja dengan pola IPOS tadi. Yang kedua tuh menguraikan fungsi peran masing-masing perangkat pada setiap tahap IPOS. Yang ketiga itu menunjukkan hubungan antara input, proses, output, dan penyimpanan atau storage-nya tadi. Dan yang keempat memberikan gambaran teknis serta analisis kinerja komputer berdasarkan komponen yang terlibat. Dan yang terakhir itu menyajikan refleksi dan rekomendasi agar kinerja komputer itu dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin selanjutnya ada identitas model IPOS. Yang pertama itu ada nama modelnya IPOS, Input, Process, Output, dan Storage. Fungsi utamanya itu untuk menjelaskan alur kerja komputer. Komponen yang terlibat itu ada input, proses, output, dan storage. Karakteristiknya itu berjalan sistematis, berurutan, dan saling terhubung. Dan kegunaannya itu memberi pemahaman tentang cara kerja komputer, serta menjadi dasar pengembangan teknologi informasi. Kemudian selanjutnya ada spesifikasi teknik IPOS. Yang pertama itu ada spesifikasi tahapan di bagian input terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada perangkatnya. Perangkat dari input ini terdiri dari keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan kamera. Dan data yang diterima ini berupa teks, angka, gambar, dan suara. Dan karakteristik dari tahapan input ini masih berupa data mentah. Jadi pada tahap ini data ini masih berupa data mentah yang belum diolah. Yang selanjutnya ada spesifikasi tahapan proses. Komponen utamanya itu ada CPU. Nah, CPU ini terdiri dari control unit dan arithmetic logic unit dan register. Jadi dari control unit tersendiri itu berfungsi untuk mengatur jalannya instruksi, kemudian dari arithmetic logic unit ini tuh untuk melakukan perhitungan dan operasi logika, kemudian register itu sebagai tempat penyimpanan yang kecil dan sangat cepat. Jadi fungsi pada tahap utama ini adalah mengolah data, mengeksekusi program, dan melakukan kalkulasi. Faktor yang mempengaruhi itu ada jenis prosesor, jumlah core, kecepatan clock, dan kapasitas RAM-nya. Kemudian ada spesifikasi tahapan output. Yang pertama tuh ada perangkatnya itu ada monitor, printer, speaker, dan proyektor. Bentuk hasilnya atau outputnya itu berupa visual, audio,
maupun cetak. Dan karakteristiknya tuh informasi siap digunakan. Misalnya informasi itu sudah siap digunakan oleh manusianya atau oleh si penggunanya. Dan yang terakhir ada spesifikasi tahapan storage. Yang pertama itu ada primary storage, yaitu ada berupa RAM, cache yang hanya menyimpan data sementara saat komputer tuh hidup saja. Kemudian ada secondary, ada hard disk, ada SSD, ada cold, itu tuh untuk penyimpanan tuh secara permanen. Dan karakteristiknya tuh menyimpan jangka pendek dan panjang sesuai dengan kebutuhan manusianya itu. Kemudian kita lanjut ke komponen utama EPOS. Pertama ada input. Input ini untuk memasukkan data awal komputer. Yang kedua itu ada proses, CPU itu untuk mengolah data, output itu untuk menampilkan hasil prosesnya, dan storage itu tuh untuk menyimpan data untuk digunakan kembali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada analisis performa komputer. Yang pertama ada kecepatan, tergantung CPU dan RAM. Maksudnya itu di sini kecepatan kerja komputer itu dipengaruhi oleh CPU dan RAM. Jadi semakin tinggi spesifikasi, semakin cepat pula pemrosesan datanya. Yang kedua itu ada akses data. SSD lebih efisien dari hard disk. Maksudnya itu akses data itu lebih cepat jika menggunakan SSD dibanding hard disk tersebut, karena SSD itu tidak memakai piringan mekanisnya. Kemudian yang ketiga ada storage, kombinasi SSD dan hard disk ideal. Kombinasi penyimpanan SSD, kombinasi penyimpanan maksudnya itu SSD untuk sistem operasi dan HDD itu untuk menyimpan data yang lebih besar. Jadi dia lebih ideal. Dan yang terakhir ada input atau output teknologi modern sama dengan lebih efisien. Maksudnya teknologi input atau output ini modern seperti layar sentuh, printer wireless, atau audio digital yang membuat komputer itu lebih efisien dan praktis untuk digunakan. Kita masuk ke pembahasannya. Model EPOS ini menunjukkan bahwa kerja komputer itu berlangsung secara sistematis dan saling terhubung. Input tanpa proses itu tidak akan menghasilkan output, dan output tanpa storage itu akan cepat hilang. Setiap tahap ini saling mendukung dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi seiring perkembangan teknologi, semua komponen EPOS ini kini semakin canggih. Inputnya lebih akurat, mungkin itu kayak lebih beragam dan akurat. Contohnya itu seperti kamera, 3D, sensor suara, atau stylus digital. Kemudian prosesnya itu lebih cepat. Proses itu lebih cepat karena adanya prosesor, multicore, GPU khusus, serta kapasitas RAM yang besar. Kemudian output lebih jelas. Output ini lebih berkualitas dengan monitor, resolusi tinggi, printer laser cepat, dan speaker yang jernih. Dan storage yang lebih aman. Storage itu lebih aman dan praktis, bahkan bisa diakses melalui cloud. Pemahaman terhadap EPOS ini membantu pengguna memaksimalkan kinerja komputer secara efektif. Jadi dengan pemahaman ini tuh pengguna tuh bisa mengoptimalkan kinerja komputer tuh sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk desain grafis, gaming, atau pekerjaan kantoran. Refleksi dan rekomendasi. Refleksinya komputer bekerja kompleks dan sistematis. Jadi komputer itu adalah sistem yang kompleks namun terstruktur. Keberhasilan kerjanya itu bukan hanya karena satu komponen saja, tetapi karena ada keterpaduan antara bagian dalam model EPOS ini tersebut, karena mereka saling terhubung. Dan rekomendasinya, yang pertama tuh gunakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi pilihlah spesifikasi komputer tuh sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan terlalu rendah karena bisa menghambat kinerja kita. Yang kedua tuh lakukan pemeliharaan rutin, seperti membersihkan perangkat keras, update software, dan cek keamanannya. Dan yang terakhir itu gunakan teknologi input atau output terbaru agar lebih cepat dan praktis gitu kita menggunakannya. Dan mungkin ada tambahan memanfaatkan kombinasi storage seperti SSD dan hard disk itu supaya data tuh aman sekaligus aksesnya tuh tetap cepat. Mungkin kita langsung lanjut ke bagian proses kerja komputer EPOS ini. Bisa dilihat di sini dari input input ini berasal dari data mentah yang sudah dijelaskan tadi berupa teks, suara, gambar, dan lain-lain. Jadi diterima oleh perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, mic, dan lain-lain. Kemudian kita ke proses. Di pemrosesannya oleh CPU control unit, yang bersifat control unit, arithmetic logic unit, dan register.
memenuhi fungsi-fungsinya. Kemudian setelah diproses ini, kita masuk ke output atau hasilnya. Informasi ini siap dipakai seperti hasilnya itu seperti visual, audio, dan cetakan. Kemudian ini lanjutan ya. Dari hasilnya tersebut itu tuh kita beralih ke storage atau kita menyimpan datanya tersebut ke RAM atau caca ini berupa data yang sementara, sedangkan harddisk dan SSD atau cloud ini tuh menyimpan datanya secara permanen. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan itu bahwa model EPOS, input, proses, output, dan storage ini merupakan kerangka dasar dalam memahami sistem kerja komputer, di mana komputer itu dapat bekerja optimal apabila semua tahapan itu berjalan dengan seimbang. Input yang baik akan mendukung proses yang lebih cepat. Hasil output yang jelas akan berguna bagi pengguna, dan penyimpanan yang memadai akan menjaga keberlangsungan data. Jadi dengan demikian, keberhasilan kerja komputer itu bukan hanya ditentukan oleh satu komponen saja, melainkan oleh integrasi keempat tahapan dalam model EPOS tersebut. Mereka saling terhubung. Jadi mungkin cukup sekian dapat saya paparkan tentang materi analisis sistem kerja komputer dalam model input, proses, output, dan storage ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.